Kebakaran kandang ayam milik pengusaha ternak bernama Parwoko terjadi pada Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Angin kencang dari lokasi membuat api dengan cepat merambat, membakar kandang seluas 10.000 meter persegi tersebut. Akibatnya puluhan ribu ekor ayam potong berusia 1 minggu yang tengah diternak habis terbakar. Api yang besar membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Petugas pemadam menurunkan hingga 4 unit mobil pemadam. Armada kali ini kita kerahkan 4 unit terus dibantu dari armada dari PMI Kabupaten Sragen ada 1 unit. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang melanda kandang ayam tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah ini memilih untuk berwisata bersama keluarga di Pantai Ancol. Sejumlah aktivitas bisa dilakukan bersama keluarga, diantaranya piknik, bermain pasir, dan sepeda listrik. Selama libur panjang Idul Adha tercatat 65.000 pengunjung menikmati wisata di kawasan Ancol, terutama kawasan Pantai Ancol. Saudara sama Pepe. Oke, kenapa memilih berlibur di Ancol nih? Pengen aja sih, belum pernah dia lihat pantai, pengen lihat. Kenapa memutuskan memilih untuk ke Pantai Ancol? Karena sini tempat yang pertama lebih rileks, terus lagi dekat lagi dari tempat tinggal juga gitu. Oke, aktivitas apa nih yang paling disuka di sini? Di sini seperti biasa kita makan-makan sama keluarga, sama terus ke pantai. Oke, dari jam berapa datang? Kita di sini sudah cukup pagi sih, jam 7. Kita sudah. Tak hanya dari Jakarta, pengunjung juga datang dari sejumlah daerah. Seperti inilah keramaian Pekan Raya Jakarta hari ini. Sudah dibuka sejak 14 Juni 2023 lalu, antusias warga datang ke Jakarta Fair hingga sekarang masih sangat tinggi. Jakarta Fair menghadirkan berbagai promo dan wisata kuliner menarik dari 2.500 perusahaan dan UMKM. Salah satu yang menarik perhatian warga adalah tantangan mengambil emas 7 kg dari kotak dengan lubang kecil seukuran tangan. Warga yang berhasil akan mendapatkan hadiah emas seberat 5 gram. Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 16 Juli 2023. Dalam rangka event dari tahunan apapun juga dari adanya pameran dan juga hiburan terbesar di Asia Tenggara, yakni Jakarta Fair 2023 yang masih akan berlangsung hingga 16 Juli 2023 mendatang. Di mana saat ini saya sedang berada di tengah-tengah masyarakat yang tengah berburu beragam jajanan dan juga barang-barang dengan potongan harga yang menggiurkan tentunya Syafa dan juga pemirsa. Sementara itu berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini juga dari aktivitas pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran ini terpantau semakin ramai didatangi oleh para pengunjung yang datang baik dari Jakarta maupun dari kawasan penyangga lainnya, lantaran kawasan dari Jakarta Fair Kemayoran ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan dan juga libur di tengah libur anak sekolah kali ini. Dan untuk kita juga akan mencoba mencari tahu siapa dan juga pemirsa ke bagian dalam yang ada di bagian Jakarta Fair Kemayoran ini untuk mengetahui bagaimana situasi yang ada di dalam di Jakarta Fair Kemayoran ini. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, siapa dan juga pemirsa, terlihat di layar kaca Anda ini banyak sekali masyarakat yang tengah duduk santai lantaran ini terlihat sangat capek sekali lantaran luas dari Jakarta Fair Kemayoran ini cukup luas juga. Ini sangat sulit untuk bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengelilingi semua tenan ataupun juga booth yang ada di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana antusiasme dari masyarakat yang menghabiskan waktu libur akhir pekannya bersama dengan keluarga, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang tengah asik duduk di sini. Halo, selamat sore, Kak. Sore. Dengan Kakak siapa, Kak?
Ayi. Kak Ayu ini datang dari mana dan sama siapa aja nih Kak? Dari Tangerang sama keluarga aja. Dari Tangerang sama keluarga ini ya Kak. Nah Kak, ini kalau boleh tahu Kak, ini baru pertama kali ke PRJ atau sudah rutin tiap tahun datang ke sini Kak? Kalau untuk tahun ini sekarang baru. Iya, tahun kemarin juga pernah. Jadi setiap tahun kan. Berarti emang udah rutin tiap tahun dari keluarga ini sering datang ke sini juga ya Kak ya? Nah Kak, ini komentarnya gimana sih Kak tentang PRJ tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya gimana nih? Suasananya masih sama kayak tahun lalu, rame. Ini mungkin lebih rame karena hari weekend kali ya, jadinya rame. Ini udah beli apa aja Kak di sini Kak? Ya yang dilihat aja. Baru ini aja sih. Ini kayak ciki, minuman, makanan aja sih. Iya. Cemilan-cemilan gitu ya Kak yang dibeli ya. Oke, siap. Terima kasih Kak atas informasinya. Have fun selalu ya Kak ya. Nah, Syafa dan juga pemirsa, ini yang dapat kami sampaikan kemudian dari adanya aktivitas yang ada di kawasan PRJ Jakarta ini adalah untuk tiket harga masuknya. Ini dibanderol mulai dari harga 30 hingga 50 ribu rupiah per orangnya yang dapat dipesan secara online ataupun juga secara langsung datang ke lokasi yang ada di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ini. Dan untuk tingkat keamanannya sendiri di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini memang beberapa waktu lalu sempat terjadi adanya aksi copet yang ada di kawasan Jakarta Fair Kemayoran. Maka dari itu juga dari pihak keamanan ini juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanannya ataupun juga keamanannya di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini dan juga menghimbau bagi masyarakat agar selalu menjaga barang-barang bawaannya ataupun juga keluarga yang dibawanya agar tidak tertinggal dari rombongan ataupun juga kehilangan barang lantaran ini menggunakan barang-barang yang mencolok seperti perhiasan ataupun juga menggenggam handphone saat yang berada di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini. Mungkin Syafa dan juga pemirsa ini tertarik untuk bisa berbelanja ataupun juga menghibur diri di kawasan Jakarta Fair Kemayoran ini. Kami menunggu kehadiran Anda Syafa dan juga pemirsa di Jakarta Fair Kemayoran ini. Di momen periode libur panjang saat ini, yaitu tempat-tempat wisata seperti destinasi wisata memang menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu liburannya bersama dengan keluarga. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di kawasan Pantai Ancol, di mana Ancol ini menjadi salah satu tempat atau destinasi favorit bagi sejumlah warga ibu kota, terlebih untuk mengisi waktu libur panjang seperti sekarang ini. Dari pantauan kami sejak pagi tadi, pemirsa, Syafa dan juga pemirsa, di kawasan Pantai Ancol ini sudah ramai dipenuhi dan dipadati oleh pengunjung yang didominasi wisatawan lokal yang melakukan beragam aktivitas. Ini terlihat di layar kaca Anda seperti para masyarakat yang berkunjung ke Ancol ini melakukan beragam aktivitas seperti berenang, bermain di pantai bersama dengan anak-anak mereka, lalu juga berfoto dan juga ada yang makan-makan bersama dengan keluarga. Pantai Ancol ini memang sendiri menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari beberapa daerah lain seperti dari Bogor, Tangerang dan juga Bekasi, di mana para masyarakatnya itu yang memilih suasana pantai sebagai alternatif liburan terdekat sekaligus liburan termurah tentunya. Selain wisata pantai, Syafa dan juga pemirsa, di Ancol ini juga memiliki ruang terbuka hijau yaitu Ancol Eco Park, di mana ini bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi berteduh di hutan kota yang sejuk. Selain itu juga lalu ada jogging track dan juga ada pasar seni. Untuk hari ini sudah ada sebanyak 65.000 pengunjung yang datang ke Ancol, dan jika melihat kawasan Ancol yang memang ramai dan juga padat, begitu kami menghimbau untuk para pengunjung ini untuk berhati-hati terhadap barang-barang bawaan mereka, mengingat suasana Ancol yang sangat ramai ini guna menghindari terjadinya kehilangan barang-barang pribadi atau barang-barang bawaan dari para pengunjung. Lalu juga kami menghimbau bagi para orang tua yang membawa anak ini untuk menjaga serta memperhatikan anak-anak mereka ini, terlebih saat anak-anak bermain di pantai atau berenang. Ini guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pengunjung yang datang ke Pantai Ancol ini. BWF Cross Continental Tour 2023 live Ayu News, new home of badminton. Ayu News Prime malam hari ini. Anggota Polri
terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Across Continental Tour 2023 Live iNews, New Home of Badminton. Kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Inspeksi PPD Cakung, Jakarta Timur. Kontrakan ini dihuni pasangan suami istri beserta kedua anaknya yang ikut terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba. Sementara 4 korban dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah diselidiki, kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan Usman Sayuti. Bapak 2 anak itu tega membakar istri dan anak-anaknya karena cemburu buta, menuduh istrinya berselingkuh. Menurut tetangga, sebelum membakar istrinya, Usman dan Winarsih terlibat cekcok. Tidak berselang lama, pelaku mengambil bensin dan korek api, lalu membakar kedua anak beserta istrinya saat sedang bermain ponsel. Panik melihat keluarganya terbakar, pelaku nekat membakar diri. Warga yang melihat peristiwa tersebut segera memadamkan api pada tubuh keempat korban. Keempatnya kini mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar di sekujur tubuh. Berdasarkan keterangan tetangga, pelaku sering melakukan KDRT karena menuduh istrinya selingkuh tanpa bukti. Sorenya dengar ribut-ribut suami istri tuh, anaknya juga ikut masuk. Terus jam berapa ya, sekitar 9:30-an lah malam, tiba-tiba terdengar pada teriak. Pas saya keluar, api udah pada nyala. Orang-orangnya juga udah pada keluar, udah pada ada apinya. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini karena belum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Kasus ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah IH, bocah kelas 1 SD, di pemakaman Minang di Kelurahan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban tewas setelah 1 hari dirawat di rumah sakit. Diduga korban dianiaya kakak kelas yang juga merupakan teman bermain di lingkungan tempat tinggalnya. Penganiayaan terjadi pada Kamis pekan lalu di luar sekolah dan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu diketahui ibunya setelah korban mengeluhkan kesakitan di sekujur tubuhnya. Terkait peristiwa tersebut, polisi masih menyelidiki kematian korban. Saya anak kelas 1 SD. Pulang-pulang dia udah nangis, Pak. Pulang-pulang nangis, Mak. Baim dipukul ini. Itu dipukul di bagian mana yang dia sempat? Baim dibilang pukulnya badannya, kepalanya. Ya, kita ketahui berapa orang yang sudah diperiksa? Untuk itu Pak belum ada kepastiannya, masih dalam proses penyelidikan Pak. Jadi untuk Polsek Medan Kota sendiri apa tindakan awal yang kita lakukan? Siapapun itu Bapak kami cek TKP, semuanya. Awal mulanya kami mendapat informasi dari petugas kebersihan BKM Masjid, bahwasanya ada kejadian, kemudian kami langsung ke sini. Kasus ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. R, pelaku pembakaran gedung SMPN 2 Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah merencanakan membakar sekolahnya dengan menyiapkan 3 bom molotov yang dibuatnya sendiri. Sejak 2 minggu sebelum melakukan aksinya, R membuat eksperimen bom molotov di rumahnya. Tindakan tersebut didasari rasa sakit hati yang selalu menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya. Ironisnya, R juga mendapat perlakuan diskriminatif dari gurunya, seperti dicemooh saat mengumpulkan tugas. Polisi akan memeriksa kondisi psikologis pelaku dan melakukan tes kejiwaan di Polda Jawa Tengah. Atas perbuatannya, pelaku anak ini terancam pasal 187 karena secara sengaja membakar sekolahnya. Namun sesuai pasal tentang peradilan pidana anak, hukumannya setengah dari ancaman pidana. Motif dari pelaku adalah pelaku merasa sakit hati karena sering dibully oleh teman-temannya, termasuk oleh guru. Siswa ini merasa kurang diperhatikan. Saya ulangi, merasa kurang diperhatikan. Artinya adalah ini subjektif pada perasaan si siswa. Hal tersebut dibuktikan pada saat siswa ini mempunyai sebuah karya atau prakarya, itu hasilnya karya, kemudian guru ya menilainya biasa saja. Maunya dia ya ini punyaku yang terbaik, Pak. Akumulasi ini maka dia merencanakan untuk membakar sekolah. Selasa 27 Juni dini hari, R terekam CCTV saat menyulut api di gedung belakang SMPN 2 Pringsurat. Aksi ini membuat sejumlah ruangan hangus terbakar. Menurut pelaku, dirinya menyulut bom molotov di beberapa titik. Di antaranya di gedung belakang, banner sekolah, ruang greenhouse, serta yang paling parah terbakar di ruang penyimpanan prakarya yang bersebelahan dengan 2 ruang kelas. Api pun turut membakar sebagian kedua ruangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang sebagai saksi terlapor guna mendalami laporan terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Selain memanggil Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi, sejumlah saksi juga telah diperiksa terkait perkara yang kini menjadi perhatian publik. Selain itu, gelar perkara bakal dilakukan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana di polemik Ponpes Al Zaitun untuk menentukan perkara naik ke penyidikan atau tidak. Saya ingin sampaikan soal saf perempuan saat sholat berjamaah dengan perempuan yang bisa jadi khotib, Pak. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Ya, itu kan mau sholat. Yang penting sholatnya atau softnya. Sholat. Iya. Terus apa lagi? Tapi kan itu tidak lazim gitu, Pak, maksudnya. Ya, kalau nggak lazim itu kan dipandang dari mana? Iya. Kira ajan muadzin yang menghadap, yang tidak lazim juga menghadapnya ke makmum. Ya, kalau saya tidak menanggapi itu di sini. Bukan video, di sini. Gimana? Di hadapan saya kalau azan itu. Lah kalau azan membelakangi yang diajak bagaimana? Kalau saya diajak wawancara dan saudara, lantas saya balik, punggung saya saja yang saya tampakkan. Iya. Kan namanya bukan wawancara. Soal Al-Quran yang dibilang bukan kalam ilahi, dan Bapak di video pernah saya lihat juga tidak perlulah menghafal Al-Quran, yang penting dipraktekkan. Itu bagaimana, Pak? Bukan begitu. Saya itu menyebutkan Nabi Muhammad bersabda dalam Quran. Lah Quran itu wahyu Allah. Yuk gitu saja kok susah. Terus apa lagi tadi? Kenapa Al-Quran bukan kalam ilahi? Sudah tadi kan. Al-Quran tidak perlu dihafal. Ya kalau tidak perlu dihafal itu kan bagaimana keadaannya? Kalau keadaannya perlu dihafal boleh.
Tidak, nggak apa-apa. Hafal pun nggak apa-apa. Agak sensitif Pak soal tujuan ada perzinahan ya di lingkungan Ponpes. Terus? Itu bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana? Yang katanya bayar apa? 20 juta. 2 juta atau 20 juta? Ente percaya nggak? Lembaga pendidikan terus ada seperti itu, percaya nggak? Kalau Anda saja tidak percaya, apalagi kami di sini. Makanya saya mencari. Lah iya, kan saya nanya dulu. Sebagai seorang Muslim, lantas ada informasi seperti itu di tempat pendidikan seperti begini, Anda percaya nggak? Tidak kan? Apalagi saya dukung, saya juga nggak percaya. Artinya tidak ada. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap digelar di kantor KPU Pusat Jakarta. Rapat dihadiri perwakilan pemerintah, DPR, Bawaslu, TNI Polri, dan peserta pemilu 2024 mendatang. Dari hasil rekapitulasi, total pemilih pada pemilu 2024 mendatang mencapai 204.807.222 orang. Dari total yang ditampilkan sebanyak 203.056.748 pemilih berada di dalam negeri. Sementara 1.750.474 pemilih berada di luar negeri yang tersebar di 128 negara. Jumlah pemilih laki-laki 751.260, perempuan 999.214, jumlah pemilih laki-laki perempuan luar negeri 1750474. Total rekap nasional pemilih dalam dan luar negeri dengan 514 kabupaten kota, 128 negara perwakilan, jumlah kecamatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan peluncuran Indonesia Incorporated sebagai wadah integrasi sejumlah BUMN di Hong Kong. Peresmian Indonesia Incorporated juga dibarengi peresmian kantor bersama BUMN yang berlokasi salah satu bagian yang menyatu dengan kantor BNI cabang Hong Kong.
Kantor bersama ini akan berfungsi sebagai bisnis center hub dalam mendorong BUMN untuk go global. Karena ini bisa kita pakai tidak hanya konsolidasi, tapi juga membuka informasi kepada calon partner ya untuk BUMN, untuk kita berkolaborasi menjadikan BUMN ini global players dan juga membangun ekosistem yang diperlukan Indonesia. Kita mulai dari Hong Kong. Nanti kita sedang eksplorasi juga potensi pembukaan Indonesia Incorporated, baik itu di UAE atau Dubai, UK, atau di Singapura. Selain paling siap, dipilihnya Hong Kong sebagai proyek percontohan Indonesia Incorporated karena Hong Kong memiliki peran strategis dalam membantu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dari Hong Kong, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Sejak pagi, jemaah haji yang masih berada di kawasan Mina naik bus menuju hotel mereka di Makkah. Jemaah diberangkatkan dalam 2 gelombang, yaitu pukul 5 hingga 9 pagi waktu Arab Saudi dan 13 siang hingga 16 sore waktu Arab Saudi. Setelahnya petugas melakukan sweeping ke maktab-maktab di Mina agar tidak ada jemaah yang tertinggal. Jemaah haji juga diminta tak khawatir jika ada barang bawaan yang tertinggal di Mina, karena petugas juga akan mengecek tenda-tenda jemaah agar tidak ada barang yang tertinggal. Setelah dipastikan jamaah itu berangkat menuju Mekah, maka seluruh petugas melaksanakan sweeping dan pengecekan di seluruh tenda-tenda maktab serta mengecek di tumpukan-tumpukan kasur, karpet, serta di kamar mandi. Dimungkinkan ada jamaah yang masih tertinggal, oleh karena itu nanti akan kita bawa dan kita hantarkan ke hotelnya. Selain mengecek tenda, petugas juga memeriksa kasur-kasur dan karpet hingga ke toilet. Dari Mina, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Jemaah haji Indonesia sudah meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah, usai mabit dan melempar jumroh. Selanjutnya, gelombang pertama jemaah haji akan bersiap kembali ke tanah air. Sambil menunggu jadwal pulang, jemaah haji masih akan menjalani sejumlah ritual, seperti tawaf ifadah, sa'i, dan tawaf wada atau perpisahan. Rencana kepulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada tanggal 4 Juli sebanyak 18 kloter. Dimulai kloter 1 BTH, kemudian JKG 4 dan seterusnya. Saat kepulangan, petugas mengingatkan jemaah haji agar tidak membawa barang berlebihan dengan berat maksimal 32 kg dan dilarang membawa benda cair di dalam koper bagasi termasuk air zam-zam. Dari Mekah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Kebakaran di utara Pasar Grogol, Sukoharjo. Asap tebal muncul dari pos lantas Grogol, Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu sore. Kebakaran terjadi di halaman pos dan melahap ratusan sepeda motor yang terparkir di sana. Kendaraan-kendaraan terbakar merupakan barang bukti kecelakaan yang akan dimusnahkan. 3 mobil damkar dikerahkan. Api diduga berasal dari bak sampah di sekitar lokasi. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Nikel, 22 tahun, seorang petani warga desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, akhirnya ditangkap Polres Oki dari tempat persembunyiannya. Nikel ditetapkan sebagai pelaku atas penembakan Herlan bin Sapuan, 38 tahun, seorang Danton Security, salah satu perusahaan.
Penembakan itu terjadi pada 29 April 2023 lalu di Jalan Poros Pot Sapam, Perkebunan Buah Sawit Limau Kasturi, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal. Diketahui motif pelaku nekat menembak korban karena pelaku sakit hati kepada korban, karena sebelumnya sempat ditangkap korban atas tindak pidana penggelapan atau penadahan buah sawit yang dilakukan pelaku, sehingga menyebabkan pelaku masuk penjara selama 6 bulan di Lapas Kayu Agung. Saat melakukan penembakan kepada korban, kala itu pelaku ditemani kakaknya. Kita berhasil mengungkap kasus penembakan tersebut yang ternyata dilakukan oleh tersangka atas nama Nikel alias Nikel. Yang bersangkutan ini merupakan warga Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Pelaku dendam kepada korban. Kini pelaku dijerat pasal 353 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara dan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Rekonstruksi yang awalnya hendak digelar di lokasi kejadian dipindah ke halaman Mapolrestabes Palembang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Bahkan rekonstruksi dijaga ketat oleh aparat untuk menghalau keluarga korban jika berbuat anarkis. Pasalnya keluarga korban beberapa kali hendak mendekati tersangka namun berhasil dihalau oleh petugas. Tersangka Apriansyah sendiri menjalani 13 adegan di mana awalnya tersangka dan korban Vicky bertemu di lokasi kejadian di kawasan 14 Ulu untuk menggelar tawuran. Korban dan temannya sempat memutar balik saat bertemu dengan rombongan tersangka. Namun naas motor yang dikemudikan korban menabrak trotoar. Korban lalu dibacok oleh tersangka hingga tewas di tempat. Rekonstruksi ini untuk memastikan dari keterangan saksi dan penyesuaian dengan alat bukti. Jadi alat bukti yang kita peroleh dengan keterangan saksi maupun tersangka terhadap pasal yang kami terapkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Inu Arpani, 26 tahun, warga Desa Mulyo Harjo, Kecamatan BTS, Ulu Musirawas, yang diringkus tim landak Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas lantaran membunuh mertuanya sendiri. Dari keterangan tersangka, peristiwa pembunuhan bermula pada saat anak tiri korban atau istri pelaku tidur di kamar. Tiba-tiba ayah tirinya masuk ke dalam kamar dan hendak melakukan aksi pemerkosaan. Mendapat perlakuan tersebut, istri tersangka lari keluar kamar dan langsung menghubungi suaminya. Kemudian tersangka pun datang ke rumah dan terjadilah cekcok mulut antara tersangka dengan korban. Hingga terjadi perkelahian antara menantu dan mertua hingga korban meninggal dunia dengan 3 luka tusukan. Kamu ditangkap ini gara-gara apa? Karena membunuh. Bunuh siapa, Kak? Mertua. Kenapa? Mertua nak berkosa istriku. Di awal? Aku dan berayau di telepon biniku ngetike, je baliklah kene mertua itu nak berkosa biniku. Sudah 1 hari 1 malam dia tidak ada tempat untuk mengonsumsi makanan maupun minum. Jadi dia kelaparan di hutan tersebut, jadi akhirnya dia pulang. Begitu dapat informasi, sempat cepat kita dapat, langsung kita ungkap. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Pada tanggal 20 Juni kemarin, warga desa Mendayun dan sekitarnya digegerkan atas penemuan sosok mayat laki-laki tergeletak di pinggir jalan berlumuran darah. Saat diidentifikasi, korban bernama Joko Margono, 41 tahun, merupakan seorang kepala dusun 12, Dusun Pematang Jati, Desa Mendayun. Setelah polisi berhasil mengidentifikasi identitas korban, polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, pelaku pembunuhan tersebut telah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Oku Timur beserta barang bukti. Pelaku bernama Taufik, 40 tahun, warga Batu Marta, Desa Karya Makmur, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Pelaku mengaku tidak berniat menghabisi nyawa korban. Hal tersebut dipicu lantaran kakak ipar pelaku yang bernama Suroto telah lebih dulu ditampar dan dimintai sejumlah uang oleh korban. Pelaku yang tersulut emosi langsung mencekik korban dan mengambil pisau yang dibawa korban sembari menghujani korban dengan beberapa tusukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Polres Oku Timur akan mengadakan rilis terkait pengungkapan kasus Timur 40 tahun pekerjaan petani alamat. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Riyadi, pelaku penusukan yang hampir menghabisi nyawa korban bernama Hengki Ternando dengan cara menghujani korban dengan sebilah pisau sehingga korban mengalami 11 tusukan. Pasalnya pelaku merasa cemburu setelah mendapatkan laporan dari sang kekasih bahwa korban telah melakukan hal yang tidak pantas terhadap dirinya dengan cara memegang pundaknya. Berdasarkan laporan tersebut, pelaku gelap mata dan langsung menghampiri korban yang berada di kebun jagung belakang Ponpes Desa Batu Raja, Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Oku Timur. Setibanya di lokasi, pelaku yang terlanjur emosi langsung menghujani korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan membabi buta. Tim kami di backup oleh Polsek Jebus yang sebelumnya memang sudah koordinasi. Akhirnya tersangka ini bisa kami tangkap tanpa perlawanan dan bisa kita bawa tanpa perlawanan. Pelaku dikenakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Inilah suasana warga Jalan Ahmad Yani, Lorong Bakti, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang, saat melakukan pemadaman api yang membesar yang meludeskan 2 rumah. Warga yang panik melihat kobaran api yang kian membesar mencoba menyelamatkan barang berharga miliknya. Api baru dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Menurut keterangan polisi, kebakaran ini sendiri diduga dibakar oleh anak korban, Ali, 35 tahun, yang merupakan ODGJ atau gangguan jiwa. Untuk pelaku kini telah diamankan petugas ke Polsek Seberang Ulu, 2 Palembang. Dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kebakarannya ini diduga dibakar oleh pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ini mengalami gangguan kejiwaan. Seorang pria berumur 30-35 tahun. Saat ini sudah kami amankan di Polsek untuk kami dimintai keterangan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kobaran api yang membakar 5 rumah milik warga di Jalan DI Penjahitan, Lorong Jami, Pelaju, Palembang. Mencoba melakukan pemadaman oleh warga sekitar yang panik melihat api membesar. Petugas damkar yang mencoba memadamkan api dengan alat seadanya sempat kesulitan akibat padatnya warga yang panik membawa barang-barang berharga yang berada di rumahnya masing-masing. Api baru dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil dinas kebakaran Kota Palembang diterjunkan. Meski petugas damkar sempat mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman akibat kecilnya jalan di lokasi kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari salah satu rumah kosong. Dugaan sementara terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik. Kita terima dari laporan dari warga sekitar 7 informasi kebakaran rumah. Yang terima terakhir sekitar 2 rumah sudah terbakar. Ada korbannya, Bang? Sementara ini belum ada. Kini petugas kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian dengan memasang polis lain guna untuk dilakukan olah TKP. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Inilah kebakaran hebat yang melanda rumah dan ruko diduga tempat penyimpanan BBM di kawasan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Kompring Ulu, Sumatera Selatan pada Senin malam kemarin. Api sulit dipadamkan lantaran diduga banyaknya drum berisi minyak serta bahan yang mudah terbakar, sehingga api cepat membesar menghanguskan 2 rumah tersebut. Saat ini jajaran Polres Oku telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil sementara polisi menduga kebakaran disebabkan adanya kegiatan ilegal penimbunan BBM. Jadi dari olah TKP dugaan sementara bahwa api berasal dari minyak, karena ditemukan di TKP banyak bekas-bekas tekmon atau drum di TKP. Kebakaran berhasil dijinakan setelah 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Ogan Kompring Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sebuah tempat penyulingan minyak tradisional terbakar di lahap Si Jago Merah, tepatnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Musi, Banyuasin. Peristiwa terjadi di mana saat kejadian tidak ada aktivitas memasak minyak mentah. Kobaran api sangat besar sehingga merambat ke tempat penyulingan lainnya dan membakar 11 tempat penyulingan minyak mentah. Saat ini kobaran api berhasil dipadamkan dan tinggal puing-puing sisa kobaran di lokasi. Namun 1 orang pemilik usaha yakni Ardian Syah diamankan jajaran Polres Bayung Lincir dan Tim Unit Pitsus Polres Musi Banyuasin. Di mana hasil pemeriksaan menyampaikan bahwa sebab terjadinya kebakaran diakibatkan sambaran petir. Ya, pada saat itu malam hari hujan lebat, kemudian petir menyambar dan mengenai tekbon yang berisikan minyak, kemudian adanya ledakan. Akibat dari perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Migas dan Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Jajaran unit Pirsus dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin membongkar praktik penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sebuah gedung, tepatnya di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Petugas menemukan barang bukti 6.000 liter atau 6 ton minyak solar di dalam danton di lokasi tersebut. Selain barang bukti BBM solar bersubsidi, petugas mengamankan 3 pelaku yakni H, RP, dan ES yang merupakan sopir truk dan juga pekerja. Modus pelaku dengan mengganti plat nomor kendaraan juga barcode My Pertamina, sehingga dengan satu kendaraan, dalam sehari bisa berulang kali melakukan pengisian minyak solar di SPBU di wilayah Sekayu. Yang masuk ke kontaknya Satreskrim Polres Muba, kemudian ditindaklanjuti. Pada malam hari ya kita cek ada penampungan minyak yang ada di lokasinya dekat dengan Polres, yaitu di Terminal Randi. Nah, kemudian setelah dicek ternyata ada 2 unit jenis truk yang di dalamnya ada Tetmon. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran di sana api yang dan kami kepulan dapatkan asap dari membumbung pihak dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selama belum adanya aturan resmi terkait penambangan batu bara oleh masyarakat yang sudah pasti tidak memiliki izin usaha pertambangan, Polres Muara Enim terus melakukan penindakan terhadap angkutan atau upaya apapun guna mengambil keuntungan dari tindakan tersebut. Terbukti 3 unit truk tronton bermuatan batu bara ilegal yang melintas di wilayah Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Tanjung Agung, diamankan Satres Polres Muara Enim. Dari ketiga kendaraan ini, petugas mengamankan setidaknya 100 ton lebih batu bara yang rencananya akan diangkut ke Lampung dan Pulau Jawa. Selain mengamankan muatan dan juga kendaraan, petugas juga mengamankan ketiga sopir truk ke kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan, yakni Sapri, Rizwan, dan Irfan. Memanipulasi pengangkutan batu bara ke tujuan berbagai daerah. Jadi ada 3 yang kita amankan pada saat itu, kemudian hasil pengembangan dari supir yang sudah kita tetapkan jadi tersangka itu ada 3 orang. Pihak Polres terus mengimbau kepada masyarakat juga transportir bahwa melakukan tindakan penambangan serta menjual hasilnya merupakan tindakan melanggar hukum. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Inilah suasana penangkapan pelaku Mansur 51 tahun warga Jalan Sultan Agung Ilir Timur 2 Palembang oleh unit Gakum Pol Airut Polrestabes Palembang. Petugas yang mencoba melakukan penangkapan terhadap pelaku ini harus berjibaku lantaran pelaku mencoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Musi. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pencurian navigasi kapal TB Mega 3 dari radar unit Ekosonder pengukur kedalaman teropong kapal yang diperkirakan kerugian mencapai 60 juta rupiah. Modus pelaku dengan cara mendatangi kapal yang sedang bersandar dengan menggunakan perahu ketek. Setelah itu pelaku naik dan merusak pintu ajungan kapal. Informasi dari masyarakat bahwa DPO kita atas nama M, ya, di mana melanggar pasal 363 KUHP berada di kediamannya. Menindaklanjuti hal tersebut, kami perintahkan Kanit Gakum dan Unit Opsional untuk melakukan penyelidikan. Sehingga pada saat penyelidikan benar bahwa TSK M berada di rumahnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melapor. Kejaksaan Negeri Musi, Banyuasin menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi di Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Penduduk atau Perkim terkait korupsi proyek instalasi pengolahan air bersih senilai 8 miliar rupiah yang dialokasikan dari dana APBD MUBA tahun 2021. Tersangka yakni inisial RIS, mantan Kepala Dinas Perkim MUBA sebagai penyelenggara administrasi, dan inisial NO sebagai pejabat pemegang komitmen langsung digiring tim Kejaksaan Musi, Banyuasin dan dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Sekayu. Sementara 2 orang tersangka lagi berinisial F dan I sebagai pelaksana proyek dan akan segera dipanggil dan dilakukan penahanan. Tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap kegiatan di Dinas Perkim, yaitu kegiatan kegiatan pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 30 liter per detik. Keempat tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ya, di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi wa syarihuhu wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم kalamuhu faslun la fudulun wa la taqsir. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Thalib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki, lanang pasti Ahmad, Muhammad. Fatimah, Khadijah itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Tolhatun, Tolha. Tolha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Tolha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Tolha. BWF Across Continental Tour 2023 Live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan
Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus dah. Arti selalu sedih di sini, selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyiral hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia, bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah.
Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia. Bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan, kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, EQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka EQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok, dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik. Takutnya naudzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam mengapui, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya.
Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pintar, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongan, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuma cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamna daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nih, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, salatnya makin 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar, itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar, takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi.
Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali dua kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat, Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuman satu hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca. Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu qudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat, baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang, itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man somata naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
Dua pengendara motor laka lantas adu kambing. Truk batubara tabrak taman dan billboard. Pemprov Sumsel salurkan ratusan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel di edisi hari ini. Tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas ala adu kambing di bawah jembatan Ampera. Akibatnya kedua pengendara luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dengan kondisi tak sadarkan diri, 2 korban laka lantas di Jalan HM Riyakudu, Kelurahan 7 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang, dilarikan ke rumah sakit oleh petugas kepolisian yang sedang patroli. Unit Lantas Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut petugas kepolisian, kedua korban pada saat itu melintas dari arah yang berlawanan. Korban laka lantas merupakan seorang pria dan wanita. Ada laka lantas R2 dan Untuk keadaan sekarang bagaimana Bang? Saat ini kami sudah evakuasi di UGD Rumah Sakit Muhammadiyah. Kondisi korban untuk yang perempuan alhamdulillah selamat, dan untuk korban laki-laki alhamdulillah selamat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Truk Fuso diduga angkutan batubara mengalami kecelakaan tunggal menabrak billboard hingga menimpa kendaraan lain di Jalan Garuda lintas Sumatera Batu Raja Ogan Komplek Ulu. Sopir truk Fuso dilarikan ke rumah sakit lantaran terjepit badan truk. Suara dentuman kuat mengejutkan warga di sekitar Jalan Garuda lintas Sumatera Batu Raja. Sekitar pukul 16.30, suara tersebut berasal dari kecelakaan truk Fuso menabrak billboard hingga menimpa kendaraan minibus. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Hanya sang sopir truk Fuso diduga angkutan batubara tanpa ada plat kendaraan dilarikan ke rumah sakit. Kondisi jalanan tikungan menurun diduga membuat sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sebelum akhirnya menabrak billboard, truk Fuso sempat menabrak taman hingga akhirnya menimpa kendaraan lain. Kecelakaan ini membuat kendaraan Fuso ringsek pada bagian depan. Satuan Lalu Lintas Polres Oku telah melakukan evakuasi billboard yang sempat menimpa kendaraan lain. Ini laka tunggal, sementara sopir dalam keadaan sadar, luka-luka, berada di rumah sakit umum, dan anggota baru melaksanakan olah TKP. Oke, diduga apa ini, Menden? Penyebab kecelakaan? Diduga ini baru dalam penyelidikan. Oke, ini angkutan apa, Menden? Untuk sementara angkutan belum ditanyakan kepada pihak. Arus lalu lintas sempat tersendat lantaran billboard berukuran besar menutupi bahu jalan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih diselidiki Satuan Lalu Lintas Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jemaah sholat Idul Adha Masjid Agung Kota Palembang membludak hingga memenuhi jembatan Ampera. Warga datang sejak subuh untuk sholat di masjid tertua di Sumatera Selatan tersebut. Ribuan jemaah sholat Idul Adha memenuhi Masjid Agung Kota Palembang hingga memenuhi jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Palembang. Momen ini sangat dinanti masyarakat setelah sempat terhalang pembatasan akibat pandemi COVID-19. Eko, salah satu jemaah sholat Id di Ampera, mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah Idul Adha tahun kemarin dirinya tidak bisa melaksanakan sholat di ikonnya Kota Palembang. Melihat situasi jamaah Masjid Agung ini sangat
banyak sekali dan kapasitas Masjid Agung tidak mencukupi untuk menampung para jamaah, sehingga masyarakat atau jamaah menggunakan jalan protokol yang melibatkan atau menggunakan salah satunya adalah jembatan Ampera, dan ini pun sudah sering terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, seperti sudah menjadi suatu tradisi khususnya untuk warga kota Palembang dan sekitarnya. Kini momen kebangkitan terlihat dalam menyambut Lebaran Kurban tahun ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi gubernur dan ribuan warga sholat Id di Gria Agung sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton.
Pemirsa, momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 berbeda dari biasanya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama ribuan masyarakat melaksanakan sholat Id di Gria Agung Istana Gubernur. Herman Deru berharap selalu tumbuh kebersamaan, kebahagiaan, dan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan. Berbeda dari hari raya biasanya. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan ribuan masyarakat Kota Palembang sholat Idul Adha di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan, Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Ribuan warga nampak memenuhi tenda dan siap sholat melaksanakan sholat Idul Adha bersama orang nomor 1 di Sumatera Selatan tersebut. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan komunikasi kepada para jemaah haji Indonesia asal Sumatera Selatan dan meminta mendoakan agar selalu diberikan kebersamaan, kebahagiaan, dan kesehatan. Jadi sejak Presiden Republik Indonesia mencabut masa pandemi ini menjadi endemi, ini tentu merupakan kabar baik. Bukan hanya kita dapat menikmati kebebasan dalam beraktivitas, tapi berarti kita juga sudah menuju kesehatan yang lebih baik dan imun yang lebih baik. Usai melaksanakan sholat Id bersama-sama, Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk halal bihalal dan bersilaturahmi agar terjalin komunikasi yang baik dan bersinergitas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan demi terwujudnya program-program kerja pemerintah agar Sumatera Selatan lebih maju. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkurban 9 ekor kambing di Palembang. Penyerahan hewan kurban merupakan salah satu bentuk rasa syukur sekaligus menebar kebermanfaatan kepada warga. Tidak hanya di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkurban 9 ekor kambing di Palembang. Kambing disebar pada 3 titik di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dan Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pemotongan 3 ekor hewan kurban jenis kambing diatasnamakan Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atiko dilaksanakan di Musola Darul Imam di Jalan Betawi 2, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Hewan kurban dari Ganjar Pranowo diserahkan tim relawan Ganjar yang menamakan diri Relawan Wong Kito Dewe. Momen ini juga menjadi sarana bagi pendukung Ganjar untuk mensosialisasikan figur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Memang dari Relawan Wong Kito Dewe ini melakukan kegiatan itu yang bertepatan dengan momentum Idul Adha, yang mana itu melaksanakan penyembelihan kambing berupa 3 ekor kambing yang semoga di lain kegiatan itu bisa menjadi warna baru untuk masyarakat seputar Palembang ini, khususnya di wilayah sini, supaya bisa menjadi acuan untuk masyarakat itu mengetahui dan lebih mencintai siapa sepertinya Bapak Ganjar Pranowo itu. Kami dari seluruh keluarga RT 28 tentunya banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari relawan Bapak Ganjar Pranowo. Dalam hal ini saya pribadi ketua dari panitia kurban banyak mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini kami turut terbantukan kepada masyarakat di sini. Penyembelihan hewan kurban menjadi perhatian warga yang beramai-ramai menyaksikan prosesi penyembelihan hewan dari Gubernur Jawa Tengah tersebut. Setelah disembelih, daging kemudian didistribusikan kepada masyarakat kepada 40 mustahik di setiap titik dengan jumlah sekitar 120 mustahik dari 3 titik hewan kurban. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falevi, iNews melaporkan. Tetaplah di iNews Sumsel, kami hadirkan informasi Pemprov Sumsel salurkan ratusan hewan kurban. Sesaat lagi.
BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 19 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Warga yang berada di Ring 1 PT Kilang Pertamina Internasional RU3 Pelaju dan RDMP RU3 Pelaju Project Sumatera menerima 73 ekor sapi. Sapi tersebut hasil tabungan pekerja. Melalui Badan Dakwah Islam RU3, Kilang Pertamina Pelaju berkorban sebanyak 73 sapi. Sebagian sapi dibagikan kepada warga wilayah Ring 1 perusahaan. 73 sapi tersebut merupakan hasil tabungan pekerja dan mendaftar langsung ke beberapa masjid di lingkungan Kilang Pertamina Pelaju. Adapun masjid yang menjadi penyalur hewan kurban dari Kilang Pertamina Pelaju antara lain Masjid Jauharul Iman Pelaju 20 sapi, Masjid Darul Ridwan Pelaju 28 sapi, Masjid Darul Rahmah Sungai Gerong 17 sapi dan Masjid Jami Sungai Gerong 8 sapi. Total jumlah orang yang berkorban sebanyak 506 orang dan mustahik atau penerima kurban sebanyak 8.200 orang. Melalui masjid dan musola terdekat di berbagai desa dan kelurahan sekitar perusahaan. Selain itu ada juga beberapa pekerja yang berkorban kambing secara perorangan. Dengan berbagi korban diharap keluarga mendoakan Kilang Pelaju dapat berjalan dengan baik. Harapan kami selaku pekerja RU3 dapat berbagi dengan Ring 1
pelaku, artinya dengan sama-sama kita mengawal proses bisnis yang ada di RW3, saling membahu, saling membantu sesuai dengan implementasi akhlak adalah kolaborasi dan juga hubungan yang harmonis sehingga proses RW3 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Ada sekitar jumlah sapi ada 20 sapi, itu termasuk dengan sapi perusahaan. Jadi kita 3 yang kita keluarkan sebagai 4 yang kita keluarkan untuk masyarakat di ring 1. Nah, yang sisanya kita potong di sini semua untuk kita bagikan kepada warga-warga yang berkhidmat di sini termasuk. Tanggapannya Bu dengan dapat daging dari Pertamina itu? Bersyukur, alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih lah dikasih rezeki. Rezeki Bu ya. Ibu dari RT mana Bu? 27. Orang Putri. Iya. Oke. Bentar Bu. Oke. Nama lengkapnya siapa Bu? Hah? Nama lengkapnya siapa? Ibu Karina. Menghasilkan profit bagi negara dan sebagai implementasi budaya akhlak yang saat ini sedang digulirkan perusahaan. Dari Palembang, Guntrian Syah News melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan ratusan hewan kurban ke sejumlah masjid kawasan padat penduduk. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan hewan kurban diharapkan dapat menambah asupan daging untuk masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung penyaluran dan penyerahan hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah ke sejumlah masjid dan kawasan padat penduduk di sejumlah daerah di Kota Palembang. 123 ekor sapi disalurkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai hewan kurban. Penyerahan hewan kurban tersebut disambut antusias masyarakat yang menanti kedatangan Herman Deru. Ratusan ekor sapi kurban tersebut merupakan hasil urunan setiap perangkat organisasi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perseorangan. Pemilihan masjid itu dilakukan dengan harapan daging sapi dapat dirasakan warga setempat dengan ekonomi rendah dan memang membutuhkan sehingga dapat menambah asupan daging dan protein hewan di masyarakat. Harapan kita penyerahan-penyerahan seperti ini dilanjutkan dengan distribusi yang tepat sasaran. Artinya saudara-saudara kita yang kaum mustahik yang berhak menerimanya diharapkan dapat juga menikmati Idul Adha ini dengan menambah asupan daging dan protein. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyerahkan langsung hewan kurban jenis sapi miliknya bersamaan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Sumatera Selatan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin II atau Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton.